sejak 2017 sama pemerintah pusat ini bukan hanya pelabuhan PT Misi doang. Ya, malah ini oleh pemerintah pusat dikembangkan jadi 5 macam pelabuhan Di tempat itu. di Socah ini. Jadi Socah, Sembilengan, Sembilengan, Pernaju, Deiring, Junganyar, Socah, Buluh, Telang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sana-sana dengan Pak Haji Yasin. Kali ini urusan masalah yang dulu sempat menjadi harapan besar masyarakat Bangkalan. Tahun 2007 kalau tidak salah rencana awalnya itu adalah pembangunan pelabuhan Misi di Sembilengan. Itu sempat berjalan dan saya pernah ngerti ya, pernah tahu bahwa Pak Haji Yasin ini bagian dari orang yang ikut terlibat dalam proses perencanaan bangunan itu. Kita biar segar ingatan kita, biar Pak Yasin menjelaskan secara singkat gitu ya terkait dengan perjalanan rencana pembangunan pelabuhan Misi di Sembilengan. Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan dong secara singkat terkait dengan urusan masalah itu. Kan Pak Yasin dulu masuk dalam tim dalam kayaknya, masuk orang dalam dulu itu. Siap. Pak Yasin. Gimana ceritanya Pak Yasin? Sekarang kok macet ya? Macet. Pelabuhan Misi itu aslinya itu sudah harus selesai 2015. Rencananya ya? Ya. Ya. Sudah harus selesai 2015. Itu sudah bagi-bagi tugas dan bagi-bagi kewenangan. Jadi kita butuh jalan dari Suramadu ke Pelabuhan Socah ini, yang ada di Pernaju, Deiring. Pernaju, Deiring terus Sembilengan ya? Sembilengan. Sudah ada pembagian tugas zaman itu, tahun 2009. 2009. Ya. Rencananya 2007 sebetulnya ya? Ya, mulai rencana 2007, 2009 di follow up diizinkan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi di situ bagi-bagi tugas untuk pembebasan tanah jalan. Akses jalan sepanjang 15 kilo. Jadi itu ada dana dari pusat jalan ini, ada dana dari provinsi, dan ada dana dari investor PT Misi. Ya. Sudah dibagi perannya masing-masing. Nah, secara finansial dari pemerintah pusat saat itu mengalokasikan dana multi years. Per tahun. 2011, 2012, 2013. 3 tahun anggaran. Untuk pembebasan akses jalan ya? Untuk pembebasan itu khusus anggaran 2011. Fisik jalan dianggarkan 2012-2013. Ya. Selesai pelabuhan ini sampai 2015. Itu rencana awalnya. Awal. Jadi alhamdulillah tahun 2011 itu dana dari pusat turun ke daerah Bangkalan. Pos untuk pembebasan tanah sepanjang hampir 15 kilo. Ya. Si plafon repot. Sekarang kon Bu. Repot. Jadi plafon pembebasan tahun itu Nah. Tahun itu pembebasan tanah untuk jalan itu di budget 125. Ya. Terus akhirnya berjalan panitia Pemkab di bawah pimpinan Sekda waktu itu. Pak Darmawan? Bukan, Pak Ipung. Oh, Pak Ipung, Pak Siful. Jalan sudah membebaskan 3 hektar. 3 kilo. Oh, 3 kilo. Lebar 40. Ya. Sudah 3 kilo ya? 3 kilo. Nah, di situ untuk pembebasan berikutnya ada kendala. Ya. Penolakan masyarakat atau kendala keuangan? Kendala, kalau keuangan ada sudah ngumpul di panitia itu. Ya. Namun di sini saya tengarain panitia ini membelinya di bawah 100. Ya. Sementara
125. Ya. Oh, sudah mulai ada masuk tangan jahil Ya, sudah mulai ada ini. tangan jahil Ya, masuk ada gitu. tangan jahil. Hah? Nah, Sehingga di situ Haji Yasin sudah tanda tangan 125. Ya. Tapi Haji Yasin mau ngawal rakyat yang lain ini supaya dibayar 125 semua. Ya. itu ya letak persoalan Ya. bikin salah satu Penyebab mandeknya. macetnya. Ya. Ternyata di situ kontraktor sudah harus punya kontrak 5 kilo. Ya. Kontraknya. 5 kilo akses Ya. ini ya. Yang sudah terbayar oleh Pemda cuma 3 kilo. 2 kilonya enggak? Belum dibayar. Karena masih nawar di bawah 100. Ya. PT Semen Indonesia dibayar 125. Ya. Ya. Ini kesaksian pelaku, Mirsa. Ya. Bukan ngarang cerita ini kan? Bukan, Ya, ini ya. sejujurnya. Sehingga Haji Yasin minta sama dengan plafon yang diberikan negara pemerintah pusat. Ya. Yasin tanda tangan 125. Ya. Tapi Yasin akan ngawal teman-teman yang lain. Harus dibayar 125. Sama, dibayar Sama. dengan harga yang sama. Ternyata rakyat ini ya, dibodohin juga. Ya. Menurut sepengetahuan saya, ya, walaupun Yasin tidak ikut nego ke rakyat itu, ya, rakyat didilkan harga 100. Ya. Tapi kwitansi ditulis 125. Ya. Ya. Karena saya tahu demikian, saya tidak ridho rakyat dibohongin seperti itu. Ya. Jadi mandeknya itu juga bagian dari ketidakterimaan Pak Haji Yasin juga dong kalau begitu. Iya, Haji Yasin mau sudah sepakat panitia akan bayar 125 ke Haji Yasin. Tapi uang belum dibayar, kan? Ya. Saya akan ngawal nanti barang semua dapat 125. Ternyata rakyat yang 36 orang ini Mau dibayar 100. 100. Ya. Ya. Akhirnya sama Yasin dilaporkan ke Polda. Ya. Itu ceritanya ya. Ya. Akhirnya dilapor Polda, dipanggil semua panitia ke Polda. Berdampaklah kemandekan proses Iya. penanganan itu. Nah, sejak dipanggili Polda ini mandek. Mana mulai anu ya, Iya. kalau sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal. Ya. Terus setelah itu, Pak Haji, manjat sampai sekarang Sudah, ini, sampai karena sekarang ini. panitia 30 orang kurang lebih itu dipanggil Polda semua. Ya. Keder dia sudah. Hah? Tapi itu sebetulnya kan urusan masalah teknis, bukan dari tujuan pembangunan ini, Pak Haji. Belum, itu masih teknis pembebasan. Masalah teknis. Tapi teknis ini kalau tidak selesaikan kan tidak akan pernah Tidak tercipta. tercipta. Pak Haji sendiri sebetulnya kalau melihat dari cerita tadi itu kan setuju bahkan mendukung kan Oh, pembangunan dong, saya yang menginisiasi. menginisiasi, yang membuat koordinat jalan itu, saya terlibat di sini. Nah iya. Terus sekarang itu bagaimana yang diingin Pak Yasin? Kalau sudah semacam itu masih ada jalan nggak? Sementara katanya Pak Yasin investornya sekarang sudah ada persoalan seperti itu keuangan. Jadi menurut sepengetahuan saya, investor di bawah naungan PT Misi, ya, PT Misi itu pun modal masih mengharapkan dari pendanaan finansial dari bank. Karena persyaratan bank teknisnya juga masih belum dilengkapi, sehingga tidak dapat pencairan modal. Berarti Jadi di situ mandek juga. mandek Ya, karena tidak ada pulusnya. Ya. Berarti ini karena dua persoalan, Pak Haji. Persoalan pertama untuk bagaimana pembiayaan dari pembangunan pelabuhan itu sendiri, akses sendiri kan masih belum selesai nih. Akses ini tugas pemerintah dan investor. Ya. Kalau jalan ini tidak tembus, ya, mau lewat mana Kan pelabuhannya? iya. Hah? Ada dua persoalan yang harus Ya. diselesaikan kan. Iya, dua-duanya harus bersinergi. Hah? Ada tawaran solusi nggak untuk karena saya melihat Pak Haji ini kan masih mau mendukung nih, artinya masih berharap pembangunan ini dilanjutkan. Harus lanjut. Ya dilanjutkan. Ada skema yang ingin ditawarkan kira-kira? Jadi gini, secara legal formal, ya,
PT Misi izinnya sudah mati 2012. Ya. Jadi kalau PT Misi masih greget, masih ada kemauan untuk bisa melanjutkan pelabuhan kontainer ini, ya, tentunya harus memperbarui perizinannya dulu. Legal formalnya. Legal formal. Ya. Dan saya berharap kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, akses jalan ini juga harus segera dilanjutkan lagi. Penyelesaiannya, pembebasannya. Penyelesaian dan pembebasannya. Ini tugas pemerintah yang pokok. Jalan, khusus jalan. Akses ke sana. Ya. Artinya Pak Haji sudah tidak lagi berharap bahwa PT Misi atau siapapun Siapa saja investornya yang punya kemampuan untuk bisa melanjutkan rencana melanjutkan bangunan ini. pelabuhan itu. Pak Haji, saya pernah dengar sempat juga pernah membaca ada Perpres 80 tentang pembangunan Madura yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Salah satunya memang klausulnya menyentuh masalah ini, menyentuh masalah PT Misi. Lah, Pak Haji sebagai orang lapangan bahkan terkait dengan urusan proses perencanaan ini sejak tahun 2009 dulu, apa yang ingin disampaikan Pak Haji terhadap pemerintah terkait dengan urusan rencana rencana pembangunan pelabuhan Misi ini? Karena ini sebetulnya sudah dimulai gitu. Ya. Cuma mandek di tengah. Apa yang disampaikan Pak Haji? Jadi saya berharap ini ada keseriusan dari semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Bangkalan, juga tokoh-tokoh, Thomas Toga, masyarakat sekitar harus mendukung terwujudnya pelabuhan ini. Berlanjutnya gitu Berlanjutnya pelabuhan ini. Karena bahkan sejak 2017 sama pemerintah pusat ini bukan hanya pelabuhan PT Misi doang. Ya, malah ini oleh pemerintah pusat dikembangkan jadi 5 macam pelabuhan di tempat itu. Di Socah ini. Jadi Socah, Sembilengan, Pernaju, Deiring, Cunganyar, Socah, Buluh, Telang. Oh gitu ya. Ya. 5 macam pelabuhan ini yang sudah ditetapkan zonasinya oleh pemerintah pusat. Pak Jokowi, berarti pemerintah pusat Jokowi ini sudah. Mungkin waktu dulu karena masuk ke sini itu ya datang. Iya, sejak datang beliau ke Adiluhung itu. Jadi saya pernah dengar dari penasihat-penasihat presiden ya, yang datang ke sini ada 6 bidang penasihat presiden ya untuk terwujudnya RIP ini. RIP ini singkatan dari Rencana Induk Pelabuhan. Ya, betul. Socah. Berarti ini sudah masuk rencana strategis nasional. Ya? Tapi kenapa kok sampai ini masih belum ada greget kan? Alhamdulillah saya dengar kabar angin karena sekarang pembebasan tanah akses ini di bawah naungan provinsi. Jadi kemarin sudah anak saya tugasin ke Wagub. Wagub janji anggaran 2023 akhir ini sudah mulai lagi. Dimulai lagi, oke. Ya. Pemirsa, ternyata sudah mulai ada harapan ini. Di samping juga harus ada juga dukungan dari pihak-pihak yang lain agar ini segera lebih cepat lagi ya untuk mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Pak Haji, closing statement-nya terkait dengan masalah ini? Apa yang betul-betul ingin difokuskan dan agar ini segera terjadi mendapatkan Saya berharap kepada semua pihak ya, mulai dari unsur pemerintah, unsur stakeholder, Toga, Thomas, ya, rakyat, ya, entah eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, tokoh agama, ini harus mendukung program yang sangat brilian ini. Karena kalau tidak, akan selamanya negara kita ini jadi miskin ekstrim. Ya. Maksudnya negara kita, daerah kita ini. Daerah kita ini, negara Bangkalan, ya. Jadi harus welcome ke rencana strategis nasional. Biar ada pemantik Pak Haji ya. Siap. Untuk peningkatan perekonomian. Oke. Oke Pak Haji, makasih banyak. Mudah-mudahan ini didengar dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian serius oleh para pihak. Dan mudah-mudahan kemangkrakan rencana pembangunan pelabuhan Misi ini segera dimulai dan bisa perhatian dari pemerintah pusat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.